Halo, bertemu lagi dengan saya di channel Kang Boy. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang karya seni rupa dua dimensi. Apa saja karya seni rupa dua dimensi itu? Mari kita lihat slide berikutnya. Oke, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan karya seni rupa dua dimensi? Ya, seni rupa dua dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki batas dua sisi, yaitu sisi panjang dan sisi lebar. Seni rupa dua dimensi tidak memiliki ruang karena tidak memiliki ketebalan atau ketinggian. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menemui banyak contoh karya seni rupa dua dimensi. Misalnya, yang pertama ada lukisan, poster, foto, banner, logo, kaligrafi, mozaik, batik, karikatur, dan lain sebagainya. Nah, di sini banyak sekali saya perlihatkan contoh-contoh karya-karya seni rupa dua dimensi. Nah, untuk menggambar karya seni rupa dua dimensi, itu ada beberapa unsur yang harus kalian pahami. Unsur seni rupa dua dimensi yang pertama adalah titik, ya. Di sini ada beberapa titik yang sudah saya sampaikan. Titik atau bintik, ya. Yang pertama merupakan unsur karya seni rupa yang terkecil. Semua wujud objek dihasilkan mulai dari titik. Titik dapat pula menjadi pusat perhatian. Bila berkumpul atau berwarna beda, titik yang membesar biasanya disebut bintik. Ya, selanjutnya setelah titik ada yang namanya garis. Garis adalah goresan atau batas limit dari suatu benda, ruang, bidang, warna, tekstur, dan lainnya. Garis mempunyai dimensi memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis mempunyai berbagai sifat seperti pendek, panjang, lurus, tipis, vertikal, horizontal, melengkung, berombak, halus, tebal, miring, patah-patah, dan masih banyak lagi sifat-sifat yang lain. Ya, kita lanjutkan. Unsur seni rupa apa lagi? Nah, untuk selanjutnya, selain ada titik dan garis, nah itu akan menghasilkan bidang. Apa itu bidang? Bidang dalam seni rupa merupakan salah satu unsur seni rupa yang berbentuk dari hubungan beberapa garis. Bidang memiliki dimensi panjang dan lebar, sedangkan bentuk memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Atau dengan kata lain, bidang bersifat pipih, sedangkan bentuk memiliki isi atau volume. Ya. Nah, setelah bidang kita akan membahas tentang bentuk. Bentuk adalah pengertiannya dalam bahasa dapat berarti bangun atau shape atau bentuk plastis, form. Bangun shape ialah bentuk benda yang polos seperti yang terlihat oleh mata. Sedang bentuk plastis ialah bentuk benda yang terlihat dan terasa karena adanya unsur nilai atau value dari benda tersebut. Nah, setelah bidang, lalu kita akan membuat yang namanya tekstur. Apa itu tekstur? Tekstur merupakan sifat permukaan sebuah benda. Sifat permukaan dapat berkesan halus, kasar, kusam, mengkilap, licin, berpori, dan sebagainya. Kesan-kesan tersebut dapat dirasakan melalui penglihatan dan rabaan. Nah, setelah tekstur, unsur selanjutnya adalah warna. Apa itu warna? Warna berdasarkan teori cahaya dapat dilihat melalui 7 spektrum warna. Dalam ilmu fisika seperti halnya warna pelangi. Secara teori warna dapat dipelajari melalui 2 pendekatan. Salah satunya adalah teori warna berdasarkan pigmen warna atau gute, yakni butiran halus pada warna. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya gelap terang. Untuk apa gelap terang itu? Gelap terang dapat berfungsi untuk beberapa hal, antara lain menggambarkan benda menjadi berkesan 3 dimensi,
menyatakan kesan ruang atau kedalaman dan memberi perbedaan atau bisa disebut juga dengan kontras. Kita lanjutkan lagi. Nah, apa itu ruang? Unsur karya seni rupa ruang atau disebut juga dengan kedalaman pada karya dua dimensi bersifat semu atau maya karena diperoleh melalui kesan penggambaran yang pipih, datar, menjorok, cembung, jauh, dekat, dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya prinsip karya seni rupa. Nah, prinsip karya seni rupa itu ada yang disebut dengan kesatuan, kesebandingan, keselarasan, komposisi, penekanan, irama, keseimbangan, dan gradasi. Nah, selanjutnya bahan-bahan dalam karya seni rupa dua dimensi. Yang pertama, ada yang namanya kanvas. Apa itu kanvas? Kanvas adalah media untuk melukis yang terbuat dari kain. Ya. Selanjutnya ada yang disebut dengan pensil. Nah, pensil di sini ada beberapa jenis. Ada pensil hitam putih, ada juga pensil warna. Nah, selanjutnya di sini ada contoh gambar pensil warna. Nah, selanjutnya ada cat minyak. Kalau cat minyak ini biasa digunakan di atas kanvas. Bisa juga cat minyak ini digunakan di kayu atau triplek. Nah, selanjutnya ada juga yang disebut dengan cat air. Nah, cat air mungkin tidak asing lagi untuk kalian ya. Cat air itu adalah bahan pewarna dengan campuran bahan air. Nah, cat air ini bersifat transparan. Ya. Selanjutnya ada pena. Apa itu pena? Pena itu adalah merupakan alat untuk melukis berupa seni kaligrafi. Nah, yang terakhir ada yang disebut dengan krayon. Ya. Oke, alat dalam karya seni rupa dua dimensi. Apa saja alat dalam karya seni rupa dua dimensi? Yang pertama yang bisa digunakan adalah palet. Palet itu merupakan alas ya, alas sebagai campuran dari cat yang akan kita gunakan. Selanjutnya kuas. Apa itu kuas? Kuas adalah merupakan alat untuk menggoreskan garis atau bidang ke dalam sebuah media gambar atau media lukisan. Nah, ada juga di sini yang disebut dengan pisau palet. Nah, kalau pisau palet ini biasanya berfungsi untuk melukis dengan cat-cat tebal atau tergantung dari keperluan kita dalam menampilkan sebuah garis itu, apakah garisnya mau halus atau garisnya dengan tekstur kasar. Nah, yang terakhir, untuk membuat karya seni rupa dua dimensi ada yang disebut dengan komputer. Nah, komputer ini biasanya digunakan untuk mendesain ya, mendesain grafis atau membuat poster dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya teknik berkarya seni rupa dua dimensi. Yang pertama ada yang disebut dengan teknik plakat. Teknik plakat adalah teknik melukis dengan menggunakan cat minyak, cat poster, atau cat akrilik dengan goresan yang tebal agar mendapatkan hasil yang pekat dan padat. Itu yang disebut dengan teknik plakat. Nah, selain teknik plakat, di sini ada yang disebut dengan teknik transparan. Teknik transparan adalah teknik untuk melukis seni rupa menggambar dengan menggunakan cat air. Sapuan-sapuan warna untuk melukis harus tipis agar hasilnya juga tampak seperti transparan. Jadi ini harus lebih banyak airnya dibandingkan dengan catnya. Oke, untuk teknik yang ketiga ada yang disebut dengan teknik kolase. Apa itu kolase? Teknik kolase adalah teknik yang akan memberikan hasil lukisan yang realis atau bisa juga abstrak karena teknik kolase ini terbuat dari potongan-potongan kertas yang ditempel dengan menggunakan lem.
Nah, potongan-potongan kertas ini bisa kita dapatkan dari gambar-gambar yang berasal dari yang disebut dengan koran, tabloid, komik, dan lain sebagainya. Itu dengan cara dipotong-potong lalu ditempelkan digabung menjadi sebuah lukisan. Oke, selanjutnya ada yang disebut dengan teknik linear. Apa itu teknik linear? Teknik linear adalah teknik untuk menggambar objek yang dengan menggunakan pola garis dari pensil atau pena. Oke, selanjutnya ada teknik blok. Teknik blok adalah teknik yang digunakan untuk menutupi objek lukis dengan menggunakan satu warna. Ada juga yang disebut dengan teknik arsir. Apa itu teknik arsir? Teknik arsir adalah teknik yang digunakan untuk menutupi objek lukis yang dengan pulasan garis sejajar atau garis menyilang dengan menggunakan pensil atau pena. Oke, selanjutnya teknik akuarel. Teknik akuarel adalah teknik yang digunakan untuk menutup objek lukis yang dilakukan dengan menyapu cat air secara tipis. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan teknik mozaik. Nah, teknik mozaik ini adalah teknik yang digunakan untuk melukis dengan cara menempelkan benda-benda 3 dimensi. Di sini ada contoh gambarnya, misalkan keramik yang dipecahkan berwarna-warni, lalu nanti disusun kembali, yang nantinya akan menjadi sebuah objek gambar. Selanjutnya ada yang terakhir adalah teknik anyam. Apa itu teknik anyam? Teknik menganyam adalah teknik yang digunakan untuk menumpang tindih dan juga untuk menyilang bahan-bahan yang ada sehingga menghasilkan karya seni anyaman. Nah, terbuatnya biasanya bisa dari rotan, bisa juga menganyam dari kertas, bisa juga menggunakan anyaman dengan bahan-bahan lainnya. Baik, it's time quiz. Mau tahu apa kuisnya untuk hari ini? Untuk pertemuan kita kali ini atau pada kesempatan kita kali ini? Oke. Kuisnya adalah, mari kita kerjakan soalnya. Apa saja karya seni rupa 2 dimensi yang pernah kalian buat? Jelaskan masing-masing tekniknya. Ya, kirimkan jawabanmu di komentar YouTube channel Kang Boy. Oke? Thank you. Don't forget to subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.